Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo kini berkembang dengan sangat pesat. Lembaga pendidikan formal yang dimiliki juga beragam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi universitas. Kajian keagamaan juga berlangsung dengan marak. Sejumlah alumninya berkiprah lintas peran. Keberhasilan dan keberkahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sosok pendiri sekaligus pendiri pertama pesantren tersebut, yakni Kiai Haji Zaini Mun'im. Zaini Mun'im lahir tahun 1906 di Desa Galis, Pamekasan dari pasangan Kiai Haji Abdul Mun'im dan Nyai Hamidah. Sewaktu kecil, sang ayah memberinya nama Abdul Muni. Namun setelah menunaikan ibadah haji, namanya diganti menjadi Zaini. Kemudian, pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Jadid sekarang yaitu Kiai Zuhri Zaini. Kiai Zuhri Zaini merupakan putra kelima dari pasangan Kiai Zaini Mun'im dan Nyai Nafiah. Beliau lahir di Probolinggo pada 5 Oktober 1948 Masehi. Menikah dengan Nyai Bisyarah Syuhud, beliau dikaruniai oleh 5 orang putra. Sejak meninggalnya Trisula Nurul Jadid, Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Haq, dan Kiai Nur Khotim, Kiai Zuhri mengemban amanah sendiri untuk mengatur manajemen kepesantrenan. Meskipun disibukkan dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan, Kiai Zuhri masih sempat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembinaan santri. Beliau masih memimpin pengajian kitab kuning secara reguler, menjadi imam sholat Jumat di Masjid Jami, yang terkadang pula dibantu oleh para putra dan keponakannya. Beban kepemimpinan ini terus berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, sebelum pada akhirnya manajemen kepesantrenan berada di bawah komando Kiai Abdul Wahamid Wahid, putra pertama dari Kiai Abdul Wahid Zaini, sebagai kepala pesantren. Dan Nafila Aprilia dari UIN Hasdeminar Jember, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mendapat tugas mengenai ini tentang sejarah dakwah. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai untuk tugas kami. Pertanyaan kami pertama di sini kami menanyakan tentang bagaimana biografi dari seorang pemuka agama besar di Probolinggo ini, Kiai Zaini Mun'im. Ya. Jadi Kiai Zaini itu putra dari Kiai Abdul Mun'im. Kiai Abdul Mun'im itu putra dari Kiai Putrika. Kiai Putrika itu orang Madura umumnya, tapi nama asli beliau itu Kiai Utorik bin Kiai Ismail. Jadi silsilahnya beliau itu Kiai Ismail punya putra Kiai Putrika. Kiai Putrika itu punya putra Kiai Abdul Mun'im. Abdul Mun'im itu punya putra Kiai Zaini. Makanya Kiai Zaini disebut Kiai Zaini Abdul Mun'im. Beliau berasal dari Desa Panggung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Beliau adalah seorang pengasuh mushola di sana, memiliki santri yang banyak di musholanya. Kemudian beliau dikejar, tidak dicari oleh penjajah Belanda karena dianggap beliau adalah orang yang membahayakan penjajah Belanda, karena beliau adalah orang yang memimpin orang-orang Madura untuk melawan penjajah Belanda waktu itu. Akhirnya Kiai Zaini itu dicari untuk ditangkap oleh Belanda karena dianggap sebagai pemberontak terhadap penjajah ketika itu.
Akhirnya Kiai Zaini itu karena dikejar-kejar oleh penjajah itu, beliau hijrah dari Makassar menuju Pulau Jawa. Tepatnya yang dituju adalah Kabupaten Situbondo, ujung paling timur, tepatnya lagi di Kecamatan Asbagus, Kabupaten Situbondo. Di situ ada pondok pesantren, namanya pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukerjo. Ketika itu pesantren Salafiyah Safiyah diasuh oleh Kiai Samsul. Kiai Samsul ini merupakan dua pupu dari Kiai Zaini, karena Kiai Samsul ini kan putranya Kiai Ruham. Kiai Ruham ini punya istri namanya Nyai Nursari. Nyai Nursari ini adik dari Kiai Mendrika. Jadi masih akhirnya Kiai Zaini itu hijrah dari Makassar menuju Kecamatan Asbagus, Kabupaten Situbondo, tepatnya di Salafiyah Safiyah Sukorejo. Tujuannya bukan lari semestinya, tetapi ingin bergabung dengan teman-temannya di Yogyakarta yang terkumpul dalam sebuah pergerakan melawan penjajah namanya Laskar Sabilillah. Di dalamnya ada Kiai As'ad yang putra Kiai Samsul ketika itu. Jadi itu beliau Kiai Zaini. Selanjutnya sepengetahuan jenengan ya, apakah ada sosok tokoh lain yang membantu berdirinya pondok pesantren ini selain dari almarhum Kiai Zaini? Melanjutkan cerita tadi, Kiai Zaini ingin bergabung dengan teman-temannya di barisan Laskar Sabilillah untuk mengusir tentara sekutu yang kembali lagi ke Indonesia. Namun akhirnya sebelum beliau bergabung ke Yogyakarta, ternyata Indonesia lebih dulu merdeka pada tahun 45. Yang itu kan bersamaan dengan jatuhnya Budi Hirosaki dan Nagasima itu, yang harus tentara sekutu dari Jepang itu hanya menarik mundur dan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan RI. Singkat cerita, akhirnya beliau tidak jadi bergabung dengan pasukan Laskar Sabilillah karena Indonesia sudah merdeka. Akhirnya beliau pamit ke salah satu pamannya, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Ginggu, Kiai Hasan Sepuh Ginggu, Kiai Hasan bin Kiai Nuruddin bin Kiai Samsul. Beliau itu pamit untuk pulang ke Madura karena Indonesia sudah merdeka, tapi oleh beliau tidak diizini. Akhirnya beliau tahu begini, kalau perjuangan melawan Belanda, melawan penjajah sudah selesai karena kita telah merdeka, tapi perjuangan melawan kebodohan umat Islam belum selesai. Makanya kamu nggak usah pulang ke Madura, kamu buat pondok di Jawa. Nah akhirnya beliau itu menunjukkan, ini loh saya punya tanah di sini, termasuk yang dituju adalah tanah Karanganyar ini miliknya Haji Rifai, yang Haji Rifai itu merupakan masih saudara dengan Kiai Zaini. Akhirnya karena diperintah oleh guru sekaligus saudara, Kiai Zaini tidak jadi pulang ke Madura dan menetap di Karanganyar ini. Akhirnya mendirikan musola yang sekarang jadi masjid Nurul Jadid. Nah, ketika santri sekitar 70-an orang di sini, tapi kemudian Kiai Hasan Sepuh Ginggu itu mengutus 2 orang murid seniornya, santri seniornya dari Ginggu. Beliau itu adalah Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin dan Kiai Muntaha Romli dari Bekasi. 2 ustadz inilah yang membantu cikal bakal berdirinya pondok pesantren. Bahkan ketika Kiai Zaini ditunjuk oleh Kementerian Agama dulu untuk mendampingi jamaah haji, dulu haji itu 6 bulan. Selama 7 bulan itu yang mengasuh di sini Kiai Sufyan, Ustadz Sufyan Miftahul Arifin. Ketika itu beliau selama kurang lebih 1 tahun, dan beliau berada di sini sekitar sampai 9 tahunan. Jadi beliaulah yang membantu merintis, mendirikan pondok pesantren Nurul Jadid. Nah, nama Nurul Jadid itu usulan dari salah satu guru beliau, Kiai Bakir, putra dari Kiai Abdul Majid Bata-Bata. Dulu
Lalu ada juga yang mengusulkan dari Habib Babaki, Habib Malang dari Darul Hadis, suruh kasih nama Nurul Hadis, cuma diambil Nurul Jadid, pemberian nama dari Kiai Bakir, putra dari Kiai Abdul Majid Adama. Ya, dakwah dalam membangun Nurul Jadid, beliau dibantu oleh dua ustadz tadi senior, kemudian santri-santrinya dan masyarakat sekitar. Tentunya dengan putra-putranya, karena kisah ini kesini itu dengan 3 orang putra putrinya. Jadi pertama Kiai Husin, kemudian Kiai Wahid, kemudian Isa. Itu lahir di Madura, dibawa ke sini. Yang nomor 4 dan seterusnya itu lahir di Paiton. Bagaimana metode dakwah dari Kisah ini? Kisah ini tuh terkenal memang pendakwah pertama. Beliau 2 periode menjadi Rais Suria NU Kecamatan Kelaksan. 2 periode itu selama 2 tahun. Yang kedua, metode dakwah beliau melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan pembekalan bercocok tanam tembakau. Jadi konon katanya yang membawa bagaimana cara bercocok tanam tembakau yang baik di Paiton itu, yang membawa cikal bakal ilmunya itu adalah kisah ini, dibawa dari Madura. Nah, beliau sambil ngajari bagaimana bertanam tembakau yang baik. Disitulah beliau sambil menyelipkan dakwah-dakwahnya, ajak orang yang nggak sholat bagaimana bisa sholat. Dulu di sini katanya terkenal dengan istilah ya, kalau dulu yang namanya sinahan, namanya ya kemudian itu marah di situ. Jadi kisah ini tuh bertamu ke warga-warga sekitar itu, mengajari ini loh cocok bertanam tanam tembakau yang baik begini. Tapi di sela-sela mengajari tentang bagaimana bertani, beliau menyelipkan dakwanya dengan mengajak mereka bagaimana untuk sholat jamaah. Dan di musola sini dulu menjadi masjid. Ya, dakwanya beliau melalui dakwah pendekatan persuasif dengan mengajari masyarakat teori bercocok tanam tembakau, tapi di dalamnya diselingi dengan isi dakwah. Bagaimana orang bisa sholat, yang awalnya dia gemar main perempuan, dia berhenti, dia gemar main judi, dia hanya berhenti, isi dakwahnya seperti itu. Nah, untuk dakwah secara di struktural kepengurusan NU, dia menjabat Rais Suria selama 2 periode. Gitu. Jadi untuk yang tadi itu kan pendakwaannya melalui cara pendekatan persuasif pada masyarakat, yaitu seperti bercocok tanam. Nah, mungkin apakah waktu itu ada penolakan dari masyarakat sekitar tentang dakwah itu? Ya, pasti. Sebagai orang baru di Desa Karanganyar ini kan, dulu katanya dalam cerita babat tanah Paiton ini, tanah Karanganyar, ini Allah semua, Nabi Barat ini. Katanya kalau dulu ada orang masuk ke sini, ke hutan ini, kalau tidak kemasukan jin, itu meninggal. Maka dalam cerita babat Nurul Jadid itu diceritakan ketika Keza ini mau menetap di sini, itu kan dipanggil sama Ki Hasan Sepuh Bingung. Beliau udah begini, ya Jong. Beliau itu dikasih 2 sapu lidi lenteng sama Ki Hasan Sepuh Bingung. Ini bawa untuk bekal membabat tanah di sana. Jadi modalnya hanya dikasih sekap, kata Maduranya, dikasih jimat 2 sapu lidi oleh Ki Hasan Sepuh Bingung untuk membabat tanah di alas ini. Akhirnya beliau, bahkan orang-orang tadi itu bilang begini, itu siapa itu? Kisah ini. Dan orang terang-terang, kita kajian remater. Yang masuk ke sini, beliau bertapa kurang lebih katanya 3 hari. Ternyata ketika selesai bertapa 3 hari itu keluar dengan selamat. Nah, orang-orang tadi itu bilang, wah, itu kok selamat ya? Itu dia bilang, itu berarti wali. Dan bermodalkan 2 sapu lidi yang dikasih oleh Ki Hasan Sepuh itu. Nah, ketika beliau itu berdakwah, ya jelas ada penolakan. Penolakannya salah satunya adalah karena beliau adalah orang baru. Maka biar tidak ditolak, strategi beliau itu sangat jitu, meniru modelnya Wali Songo. Jadi apa yang dibutuhkan orang Karanganyar, beliau melihat tanah Karanganyar ini cocok untuk tembakau.
sehingga kemudian beliau mengajari sesuatu yang baru yang tidak dimiliki oleh orang kalangan. Akhirnya diajarkan, ini loh tembakau di tanah sini cocok. Ternyata ketika ditanam tembakau itu cocok memang. Dan akhirnya mereka mulai berpaling dari yang biasa menanam jagung dan sebagainya, beralih ke tembakau, karena tembakau harganya ketika itu mahal dan ada ilmu baru. Merasa berterima kasih kepada Kiai Zaini, sehingga dakwahnya Kiai Zaini juga diterima. Itu kan Wali Songo modelnya Sunan Kalijogo yang begitu dakwahnya, jadi memberikan sesuatu kepada orang yang berharga, baru apa yang diinginkan kita sampaikan, sehingga orang merasa punya hutang budi kepada kita, sehingga apa yang kita sampaikan diikuti oleh mereka. Strategi itu bagus, strategi persuasif dengan memberikan ilmu kepada masyarakat, lalu kita memasukkan dakwah-dakwah itu lebih cepat diterima. Penolakan ya pasti ada. Gitu. Dari pengalaman jenengan ini dalam membangun ini pondok pesantren butuh berapa lama berkembangnya, bakal menambah lagi? Dalam profil Nurul Jadid itu kan dari istilahnya Nurul Jadid dari masa ke masa. Ada pertama masa cikal bakal. Masa cikal bakal itu ya masanya Kiai Zaini dari tahun 48 atau 49, kita miliki 49 atau 48 ke 74. Jadi 1948 ke 74 itu adalah masa cikal bakal. Masa cikal bakal itu apa artinya? Masa membangun fondasi. Fondasi itu apa artinya? Bahwa santrinya ketika itu masih yang penting ada pendidikannya, modal dulu, salap dulu itu, nggak ada kelas, masih belum ada kelas ikan. Tahun 66 baru ada madrasah ini. Sebelum tahun 66 ngaji sorogan atau ya seperti pondok-pondok salaf. Jadi masa cikal bakal itu dari sejak berdiri tahun 48 atau 49 sampai 74. Dari 74 itu ada masa yang kita sebut dengan masa pertumbuhan, masanya Ki Hasim dari 76 sampai tahun 10 tahun, 8 sudah berarti 89 ya? Dari 76 berarti ke 86 ya, 76 84 ya, dari 76 ke 8 10 tahun hasil. Nah itu masa pertumbuhan. Kemudian dari 86 ke 2000 itu periode ketiga, masanya Kiai Wahid. Periode kedua masanya Kiai Hasim. Itu sudah masuk kepada masa pengembangan. Jadi masa cikal bakal, masa pertumbuhan, masa sudah pengembangan ke 2000. Ini 2000 sampai sekarang. Ini kita sebut dengan pengembangan kedua, pengembangan yang kedua. Jadi cikal bakal, pertumbuhan, perkembangan pertama dan kedua. Itu. Nah, karena cikal bakal yang pertama berarti ya dasar-dasarnya saja. Pesantren membangun dasar, sekolahnya masih ala sekolah masa lalu, lesehan, masih belum ada kelas, yang gitu. Oh yang pengembangan kedua itu 2001 ya 2000 akhir 2000. Dari beliau memegang ini. Iya, dari 2000 sampai sekarang itu pengembangan kedua, masa pengembangan kedua. Masa pengembangan pertama dari 86 sampai 2000 Wahid. Masa pertumbuhan ya sih dari 76 sampai 74 sampai 86. Nah dari pertama sampai 76 itu sakingan masanya Kiai Zaini. Cerita yang unik gitu, yang masih melekat di sampean ini jenengan tentang ini Kiai Zaini di masa lalu. Cerita apa saja? Iya, saya juga dari cerita ke cerita. Oh iya. Karena saya kan tidak menutupi. Dari cerita ke cerita. Cerita tentang beliau itu ketika beliau datang dari Mekah
selain memang menunaikan haji dan juga menjadi pembimbing haji yang juga ditugas oleh pemerintah. Dulu kan pondoknya cangkruk di sini, tidak ada bangunan, cangkruk. Ya cangkruk itu dari bumbu apa itu dari apa? Bukan dari bangunan batu bata, tapi dari bambu, dari apa, dari kayu-kayu. Itu awalnya sebelum beliau berangkat haji itu masih ada 6 pondok cangkruk. Ditinggal selama 8 bulan itu sudah belasan cangkruk yang terbangun. Itu beliau mereksa nih, nanya sama Kesupian tadi, pembantunya yang dari, oh ini kok sudah banyak yang cangkruknya siapa yang bangun? Kesupian itu tahu gini, ya kita yang bangun dapat bantuan tanah, apa bantuan bambu, kayu dari Kudus Willy, tanya gitu. Akhirnya kisah ini tuh tahu ke Kesupian, kamu itu bakat jadi pengasuh. Kamu saja jadi pengasuh di sini, saya mau pulang saja ke Madura. Kata kisah ini begitu. Apa daunnya Kesupian? Oh tidak, Kiai kan yang punya pondok itu. Sehingga kemudian ya itu daun itu menandakan satu bahwa ya, lihayannya, kepintarannya Kesupian itu yang akhirnya menjadi Kesupian. Kemudian yang kedua, Kiai itu bercanda bahwa Kesupian itu tidak bisa dilupakan dari Nur Jadid karena beliau juga ikut membangun. Nah dulu ada cerita di awal-awal katanya, kisah ini cerita dari Mbak Rapik. Ketika jam 9 pagi itu kisah ini pegang pecut cambuk belakang dalamnya kisah ini itu yang Yesus sekarang itu dalam aslinya, tapi sekarang sudah maksudnya tempat itu ke belakang masih sawah, nggak ada dalam. Tiba-tiba beliau itu nyam puas 3 kali. Nah pada titik kecil ini jauh Kiai nggak ada orang, siapa yang dicampur? Kiai itu mau ini jangan ganggu santri, mau ganggu santri mulai, jangan sampai ganggu santri, kalau ganggu santri pulang. Tapi nggak ada orang ketika itu, ngomong sendiri. Nah iya, berarti dia bilang, Kiai nggak ada orang, sampai ngomong sama siapa? Aja Kiai begini, iya memang nggak ada orang, tapi ada 2 jin ini yang ikut saya dari Madura ke sini. Jinnya itu pasangan suami istri. Ini kalau mau mengganggu jangan ikut saya, pulang saja. Jadi artinya kisah ini itu berbicara dengan jin dan mencampur jin. Itu. Hingga kemudian dan baru itu terkenal dengan banyak jinnya. Yang jin pertama kali itu 2 itu suami istri, kemudian sudah berapa tahun ke sekarang beranak sekarang hampir ribuan. Jadi jin yang dibawa dari Madura. Itu menunjukkan bahwa pertama kewalian dari saya ini, beliau bisa cakap-cakap dengan makhluk selain kita. Yang kedua, bahwa pesantren ini dipagari secara goib oleh kita ini dengan bantuan jin-jin tadi. Sehingga meskipun liburan panjang, orang mau masuk ke pondok itu tetap angker, tetap tidak bisa sembarangan, meskipun tidak ada santri. Karena ada pagar goib yang mengelilingi pondok ini. Ya pagarnya yaitu makhluk yang ditantang oleh kita ini. Dan kemudian sebagai bukti bahwa kisah ini itu adalah pejuang, sebagai bukti bahwa kisah ini pendakwah, adalah dakwah yang masyhur, dakwah yang terkenal sampai hari ini, dakwahnya beliau kepada santri itu yang tersebar di mana-mana. Jadi santri Nurul Jadid kalau pulang ke masyarakat harus berjuang. Kalau tidak berjuang maka hidupnya berarti telah maksiat. Kata harus berjuang itu adalah berdakwah. Jadi santri kisah ini itu tidak ridho kalau memiliki santri pulang ke masyarakat lalu tidak berjuang. Karena kisah ini berjuang, karena kisah ini berdakwah. Oleh karena itu, kalau ada santrinya, santri jadi maksudnya hidup di masyarakat lalu tidak berjuang, maka hidupnya berarti telah melakukan maksiat dan tidak diridhoi oleh kita. Tetapi satu catatan bahwa perjuangan
dakwah itu banyak cara. Ada dakwah yang lembaganya, dia ngajar. Ada dakwah jadi mubalik, ada dakwah jadi pegawai negeri. Kan memang begitu ya nih. Jadi dakwah itu tidak harus lulus menjadi penceramah semua. Berdakwah itu dia harus mengajar di madrasahnya. Jadi pegawai negeri pun dia ada punya tugas untuk dakwah. Jadi tukang sampah, ya, jadi pasukan kuning pun, pasukan apa, itu adalah misi dakwah. Karena hidup versi ini adalah perjuangan. Hidup tidak ada perjuangan, maka hidupnya adalah dosa. Itu dakwah yang viral sampai hari ini dan di mana-mana pasti ditemukan. Dan itu sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang pejuang dan beliau adalah seorang pendakwah. Saya kira begitu. Dan memang di tipologi beliau dalam berdakwah itu ada yang dakwah saya katanya dari Kesubya tadi yang Ustadz Sufyan gitu lah ya, akhirnya menjadi Kesubya. Itu dakwah Kesubya itu ada Keza ini tuh alim dan Keza ini itu tawat. Dakwahnya Kesubya. Orang kalau alim itu tawatu, kealimannya tidak nampak. Kata tawatunya yang nampak. Itu dakwahnya Kesubya. Artinya menandakan bahwa ya kita ini memang alim dari Madura. Artinya ya turunannya kan bukan orang sembarangan. Jadi kealimannya ditutupi dengan ketawatuan sehingga sepertinya bukan orang alim. Tetapi ya cerita yang masuk kemarin diceritakan oleh Ki Abdul Matin ya, ketika harlah itu Ki Abdul Matin santrinya beliau, santri senior di sini, beliau di sini di Ubay. Beliau kan pernah ditangkap, saya ini kan pernah ditangkap oleh Belanda dan bahkan pernah dipenjarakan di Keraksaan. Dan ketika dipenjarakan di Keraksaan itu beliau pernah dibuang ke laut, lalu kemudian pakai tong apa ya, punya drum dimasukkan ke dalam, kemudian dikasih dilubangi, kemudian dikasih ton atau batu biar ternyata ketika itu ditenggelamkan begitu ya kejadiannya sudah ada di sini, sudah ada di penjara, dan itu tidak tahu yang namanya para penjara itu, atau disangkanya kisah ini sudah meninggal, dan kisah ini masih hidup. Itu salah satu kewalian. Bahkan surat perintah penangkapan beliau itu kan masih ada di keluarga. Penangkapan beliau dituduh sebagai salah satu orang yang berbahaya dan dianggap merongrong kewibawaan dan kejayaan penjajah ketika itu. Ini memang beliau ada dakwah, beliau berjuang, beliau aktif di organisasi yang tadi intinya menjadi Raja Surya sampai di Kecamatan Keraksaan. Dulu kan kecamatan yang paling timur Keraksaan kan, belum ada Paiton, belum ada Kolera. Jadi sekabupaten Probolinggo itu dulu masih ada 4 kecamatan. Jadi paling timur ini Kecamatan Keraksaan. Ya begitu sebagai penutup ya, bahwa kalau ditanya sepak terjang Keza ini sebagai pendakwah, beliau adalah orang yang gigih melakukan dakwah dengan metode pendekatan persuasif dan selalu mengajarkan ilmu yang baru kepada masyarakat, terutama tentang bercocok tanam tembakau. Masyarakat dikasih ilmu, baru kemudian beliau memberikan dakwah-dakwahnya, sehingga masyarakat merasa punya hutang budi kepada beliau, sehingga apa yang disampaikan beliau lebih cepat diterima oleh masyarakat. Satu. Kemudian yang kedua, beliau orang alim, orang tawadu, sehingga menjadi uswah, menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa malu kalau tidak ikut apa yang diajarkan oleh beliau, karena beliau telah mencontohkan dengan contoh yang baik. Kira-kira begitu. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Kirana sudah bersedia untuk kami menjalani. Jadi mungkin bisa saya tutup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.